Teman, siapa lagi ya? Di sini saya membuat video hands-on lab 6. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on menjelaskan progres mini project saya. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan sambil menunjukkan contoh program. Bebas hands-on mengenai OOP dan inheritance. Nah, em, kita langsung ke bikin kode programnya. Di sini kita mulai dengan membuat class induk. Next, kita ya, kita akan menuliskan nama misalkan. Terus kita ke sel dot kita tulis lagi dev info dan kita print nama plus file dot terus jadi kelas ini punya atribut nama dan metode info untuk menampilkan nama. Ini metode infonya untuk menampilkan nama. Nah, selanjutnya kita enter lagi. Selanjutnya kita buat kelas turunannya yang bernama mahasiswa yang mewarisi dari orang ini, dari kelas orang ini. Jadi kita tulis lagi kelas mahasiswa orang. Nah, ini kita def lagi def
Terus ini nih, nah di sini kita akan tulis super per dot super init dan ini nama enter. Nah, di bawah super init kita akan tulis cell dot name sama dengan name. Di sini kita menggunakan super untuk mengambil atribut dari kelas induk ini. Dan selanjutnya kita menambahkan metode info di kelas mahasiswa. Jadi kita lakukan metode def ini def info guys, info self self dan enter super super lagi info enter dan kita print. Jangan lupa kita print ini self dot name lalu enter. Di sini kita tulis nama siswa. Kan ini kita tulis Budi. Dan selanjutnya sampainya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut enter. Kemudian ini mahasiswa dot info. Nah, jadi ini udah selesai. Kita jangan lupa Ctrl S. Nah, kita coba jalankan ini programnya. Ini jalankan. Dan di sini kita perbaiki dulu di line satunya. Ini line 1.
Kita lanjut jalankan lagi. Oh ya, ntar kita lupa Ctrl S guys. S. I dan N NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi artinya kelas mahasiswa berhasil dan mewarisi dari kelas orang tadi. Nah, kesimpulannya, Sharon memudahkan kita untuk menggunakan kembali kode dari kelas induk dan mengembangkan di kelas turunannya. Nah, selanjutnya kita ke soal lagi. Kita ke soal ini yang B, penjelasan mini project dan tunjukkan dan jelaskan mana bagian mana yang merupakan parent class dan child class. Kemudian kita masuk ke file device. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan parent class atau class induk, yaitu network device. Class ini dibuat sebagai template dasar semua perangkat. Nih, semua perangkat yang ada di program. Di dalam parent class ini terdapat atribut umum, yaitu hostname, IP address, dan status. Dan selain itu terdapat metode ini yang berfungsi melakukan pengecekan koneksi perangkat. Nah, selanjutnya ini konstruktor parent ini def init file IP address konstruktor pada parent class digunakan untuk menyimpan data dasar perangkat, yaitu nama host, IP address, dan status awal perangkat. Dan kemudian ini setiap device yang dibuat nanti otomatis memiliki 3 atribut ini. Nah, dan selanjutnya child class methods ini child class method. Nah, bagian ini adalah child class pertama, yaitu router device. Router device mewarisi semua atribut dan metode dari parent class network device. Dan hal ini ditandai dengan tulisan network device di dalam kurung, artinya router device mendapatkan hostname, IP address, status, dan metode dasar dari class induknya. Dan kita memakai super init. Kenapa? Karena perintah super init ini digunakan untuk memanggil konstruktor milik parent class. Dan jadi child class-nya tidak perlu menulis ulang. Atribut dasar cukup mengambil dari class induk yang tadi. Nah, jelaskan lagi, kita akan menjelaskan override method. Nah, di sini dep check status ini adalah override metodenya. Di sini router device melakukan override metode check status. Override artinya metode yang ada di parent class dimodifikasi kembali agar memiliki perilaku khusus untuk router. Dan setelah melakukan ping dari parent class tadi, program menambahkan informasi routing OSPF dan jumlah routernya yang dipelajari.
OOP-nya yang dipelajari. Dan ini class switch network device ini kedua sama seperti router device tadi, kelas ini juga mewarisi parent class di network device. Bedanya pada metode ini cek status hasil pengecekan ditambahkan informasi FTP, forwarding, dan jumlah client aktifnya. Dan kemudian walaupun berasal dari parent class yang tadi, ini sama masing-masing child class memiliki karakteristik tersendirinya. Nah, eh, udah kita buka soal lagi. Nih, ini kita udah menunjukkan parent class dan child class tadi. Selanjutnya ini kita disuruh mendemonstrasi bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Jadi ini kita ke ini lagi kita lihat di manager. Nah, di manager ini ada class network manager. Selanjutnya, bagian ini merupakan controller class, yaitu network manager ini. Guys, kita kita lanjut lagi. Di sini di manajer ini bertugas mengatur seluruh objek perangkat yang dibuat baik router maupun switch. Jadi semua proses penyimpanan pengecekan dari riwayat dijalankan oleh kelas ini. Nah, ini style register ini pada konstruktur network manager terdapat dua buah list. List pertama, register device, digunakan untuk menyimpan semua objek perangkat yang ditambahkan user, dan text history ini digunakan untuk menyimpan riwayat hasil otomasi atau pengecekan. Dan ini ADD device ini metode ADD device bekerja untuk memasukkan objek device ke dalam list register device. Dan jadi saat user menambahkan router atau switch, objek tersebut akan disimpan oleh controller class ke dalam inventory utama. Nah, kita udah menjelaskan the controller class untuk bekerja mengelola list objek. Kemudian kita disuruh running program saat kondisi oh ternyata kita belum buka di main PY. Nah, di main PY ini nah, di main PY ini untuk kita runningnya kita menambahkan dev menu. Di sini kita menampilkan menu network. Ini kita kecilin. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi. Kita di kode gini. Nah, ini tadi main ini main ada kita di sini menu menambahkan router, switch,
perangkat, terus kita lihat riwayat keluar, dan ini di print, dan ini dev add router. Di sini kita menginput hostname, input IP address, dan di sini ada device, dan di device kita tuliskan hostname, IP address, dan di manager kita tambahkan di device, dan di switch sama seperti tadi yang di ini router sama seperti switch, di kita tambahkan input hostname, terus kita masukkan IP address-nya, dan selanjutnya di device-nya switch-nya kita tambahkan hostname, IP address, dan check device, check all device manager untuk mengecek semua device, dan ini show history, kita untuk menampilkan riwayat kita tambahkan show history di manager, dan div main kita ini add router, add switch, dan manager, show history, dan print, dan program selesai. Nah, ini kemudian kita disuruh ngapain lagi? Melakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expect. Nah, jadi kita di sini disuruh nge-run program ini. Ini kita langsung run. Ini kita langsung tap enter. Nah, ini udah ada menu network atau automation, tambah router, switch, perangkat, dan lihat riwayat. Nah, di sini kita ketik satu, misalkan siapa ya? Polinella, enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. GKB 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita tambah switch. Cost. Apa ya? 14, enter. Terus kita ketik rumah 5, 6, 5, 6, enter. Nah, di sini kita 3. Nah, di sini ada ping oke, dan ini error, timeout error. Nah, ini yang diperintahkan tadi memunculkan timeout error. Dan ini ping oke. Nih, udah ada yang error. Dan kemudian saat menu cek semua perangkat dijalankan ini, control class-nya melakukan looping pada list, dan register device tadi artinya manager akan mengambil setiap project satu persatu, memanggil metode cek status. Ini cek status yang tadi, mengecek cek status sesuai jenis objeknya. Dan polymorphism tadi karena objek di dalam list yang tadi terdiri dari router device, switch device, kemudian walaupun dipanggil dengan perintah yang sama yang tadi, cek statusnya, hasil yang keluarnya berbeda sesuai dengan class masing-masing. Nah, kemudian kita nih cek perangkatnya tadi kan udah ini 4. Nah, ini 4. Setelah ini selesai kita cek tadi, setiap hasil otomasi
disimpan ke dalam list text history. Dan kemudian controller class tidak hanya mengelola objek, tetapi juga mengelola histori aktivitas program yang tadi. Nah, kemudian kita keluar. Nah, selesai. Kita cek apa lagi yang diperintahkan. Nah, kemudian kita disuruh menyebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua class. Kita kembali lagi ke ini. Di manager.py ini tantangan yang terbesar menurut saya. Di konstruktor Python dev init ini guys, ini dev init nih. Kenapa? Karena pertama-tama saya menemukan saat saya menemukan untuk memulai menyatukan semua class ke dalam controller ini di class network manager, pada bagian konstruktor ini terdapat list register device yang berfungsi menyimpan seluruh objek perangkat, dan router device maupun switch device. Artinya, controller ini harus mampu mengelola beberapa objek dari child class yang berbeda dalam satu inventory yang sama. Dan ini yang self register device. Pada saat objek ini menambahkan metode add device, awalnya prosesnya itu emang penyimpanannya berhasil, dan tetapi masalahnya muncul ketika seluruh objek yang sudah masuk ke list ini harus diproses kembali secara bersamaan. Jadi dia seperti error gitu. Nah, kemudian di self register ini, device ini, bagian ini yang menemukan tantangan yang terbesar menurut saya, karena controller looping pada seluruh objek ini di dalam register device, maka semua objek harus memiliki metode yang sama. Jadi dipanggil dengan formatnya itu yang sama. Nah, kemudian di file device ini ada juga di class network nih. Parent class ini menyediakan metode yang besar, cek status yang digunakan sebagai fondasi pengecekan perangkat. Jadi kayak kalau misalnya ada tricky dikit, jadi dia salah menyimpan juga. Dan yang kelima ini cek status nih, cek status. Namun di dalam metode ini kemungkinan ada timeout connection. Nah, jika koneksi ini random atau gagal, parent class akan mengirimkan connection error. Jadi itu agak tricky juga guys di sini. So, di sini tuh tricky banget. Dan di bagian 6
ini sama ini kemudian yang child mana kemarin child class ini router device dev check status nih juga ini nih sama melakukan router device override tadi menghasilkan output khususnya berupa status routing sama juga, dan kemudian di manager lagi ini ada yang device cek status mana kemarin ya device bentar guys nih cek all device. Nah sedangkan switch device menghasilkan output yang berbeda, yaitu informasi FLEN dan STP. Karena outputnya antara child dan class tidak seragam, controller sempat kesulitan menyatukan hasil ke dalam tabel otomasi yang tadi. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut yang kita alami tadi, saya maksudnya bukan kita ya guys, saya menambahkan mekanisme try expect pada control class ini dengan cara setiap objek tetap dipanggil menggunakan perulangan yang sama, tetapi jika salah satu device mengalami timeout error akan ditangkap dan program tidak berhenti. Dan kemudian ini tes history setelah error tuh berhasil ditangani, hasil pengecekan baik yang sukses maupun gagal kemudian disimpan ke dalam teks history yang tadi. Jadi seluruh aktivitas objek masih tetap tercatat walaupun ada perangkat yang mengalami kegagalan. Dan udah itu aja yang menurut saya tantangan yang paling sulit. Dan kemudian lanjut ke sini. Nah, udah ini guys, udah selesai. Udah selesai ternyata. Nah, jadi yang tadi dapat saya simpulkan, tantangan terbesar saat menyatukan class nih, buka lagi. Menyatukan class, memastikan parent class, child class, dan control class dapat saling berkomunikasi dengan output yang konsisten, serta memastikan jika satu objek mengalami error, keseluruhan sistem otomatis tetap berjalan normal. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak yang belibet dan tadi sempat berhenti soalnya tadi baterainya habis dan harus dicas dulu, jadi agak berhenti dan videonya mungkin lumayan lama, jadi saya minta maaf. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.